Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Tegar Pratama dengan NIM A013031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Dr. Insinyur Kukuh Kurniawan Dwi Sungkono STMeng dengan judul Resume Topen Semhas Semester 8. Oke, di sini ada 5 topik peminatan transportasi. Yang pertama adalah evaluasi jalan dengan metode PCI. Yang kedua, evaluasi rel bantalan atau pacing tonnage. Yang ketiga, perencanaan tebal perkerasan lentur. Yang keempat, evaluasi kinerja simpang 4 kali oso. Yang kelima, perencanaan perkerasan lentur. Oke, yang pertama, evaluasi jalan dengan metode PCI yang berada di ruas Jalan Terucuk Kali Kebo Klaten. Nama pematerinya adalah Akbar Arjana Putra Guntoro dengan NIM A01210777 dengan dosen pembimbing Sumina ST MT. Oke, ruas Jalan Raya Terucuk Kali Kebo Klaten merupakan jalur yang cukup ramai dilalui berbagai jenis kendaraan. Peningkatan volume lalu lintas dan beban kendaraan menyebabkan kerusakan pada perkasan jalan sehingga diperlukan evaluasi kondisi jalan untuk menentukan metode perbaikan yang tepat. Tujuan penelitian evaluasi jalan tersebut adalah mengetahui jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Terucuk Kali Kebo, mengetahui tingkat kondisi dan nilai kerusakan perkasan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI, dan yang ketiga mencetuskan metode penanganan atau perbaikan yang tepat berdasarkan hasil analisis. Oke, kritik dasarannya adalah kritik data pendukung volume lalu lintas dan nomor perkasan belum lengkap. Yang kedua, hanya menggunakan metode PCI, belum dikombinasikan dengan metode lain. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan belum disertai analisis biaya. Sarannya, tambah data lalu lintas, beban kendaraan, dan drainase. Yang kedua, padukan PCI dengan metode IRI atau SDI. Yang ketiga, sertakan prioritas penanganan dan estimasi biaya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu evaluasi rel dan bantalan passing tonnage lintas Yogyakarta Solo. Nama pemateri Dimas Arya Dwi Saputro dengan NIM A01222014. Dosen pembimbing Pak Sumina, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Ringkasannya, jalan rel merupakan komponen utama sistem transportasi kereta api yang sangat menentukan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan. Lintas di Jakarta Solo yang padat dan strategis memerlukan evaluasi tegangan rel dan bantalan berdasarkan perhitungan passing tonnage tahunan guna memastikan kelayakan infrastruktur di masa mendatang. Untuk metode penelitiannya sendiri, lokasi studinya ada di unit Jalan Rel Lintas Yogyakarta Solo. Data primer didapatkan oleh tipe rel, lebar rel, stand formasi, berat total kereta. Data sekundernya, data operasional KPK, spesifikasi sarana KAI, dan peta citra satelit. Lanjut, kritiknya adalah belum ada data pendukung, urgensi, atau beban lintas lewat kerusakan. Yang kedua, kondisi fisik rel dan bantalan di lapangan belum dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, data primer yang digunakan masih terbatas. Saran dari presentasi tersebut, tambahkan data volume perjalanan dan passing tonnage tahunan. Yang kedua, lakukan survei kondisi fisik rel dan bantalan secara langsung. Dan yang ketiga, sertakan standar acuan PT KAI sebagai pembanding. Oke, lanjut. Materi ketiga adalah perencanaan tebal perkerasan lentur, metode ASTO 1993, ruas Grogol Jambangan. Dengan nama pemateri Hanafi Akbar Gilang Ramadan dengan NIM A01228081. Dan pembimbingnya adalah Pak Sumina, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Oke, jalan merupakan prasarana angkutan darat yang berperan penting dalam memperlancar pertumbuhan ekonomi dan mobilitas rakyat. Ruas jalan gerombol dan
sampai Jambangan yang membentangkan melewati kawasan industri pedesaan dan persawahan mengalami kerusakan cukup serius berupa berlubang, terkelupas, dan retak, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Adapun faktor penyebab kerusakan jalan tersebut, yang pertama adalah beban lalu lintas melebihi kapasitas rencana. Yang kedua, sistem drainase yang belum optimal. Yang ketiga, kualitas material perkerasan yang tidak sesuai spesifikasi. Dan yang keempat, umur rencana perkerasan yang telah terlampau. Ya, lanjut. Materi keempat, evaluasi kinerja simpang simpang 4 Kalioso dengan lokasi ruas Jalan Solo Purwodadi. Dengan nama pemateri Andi Pradana dengan NIM A013008. Peserta pembimbing Pak Sumina, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Oke. Simpang 4 Kalioso merupakan simpang tak bersihnya pada ruas Jalan Solo Purwodadi yang menghubungkan wilayah Sragen, Surakarta, Karanganyar, dan Boyolali. Tingginya volume kendaraan serta hambatan samping menurunkan kinerja simpang sehingga dievaluasi dengan metode PKJI 2014 untuk menganalisis kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrean. Manfaat dari penelitian tersebut adalah memberikan masukan bagi pemerintah atau instansi dalam mengatur lalu lintas di lokasi yang diteliti. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait permasalahan transportasi. Kritiknya adalah data pendukung atau volume puncak panjang antrean belum lengkap. Dan yang kedua, alasan pemilihan metode PKJI 2014 belum dijelaskan. Yang ketiga, manfaat penelitian masih bersifat umum. Caranya, tambahkan data survei lalu lintas yang lebih lengkap. Yang kedua, sajikan hasil evaluasi dalam bentuk tabel atau grafik. Yang ketiga, berikan alternatif penanganan, misalnya apil atau pelebaran. Lanjut, metode 4, perencanaan perkerasan lentur, metode ASTO 1993, Ruas Ngadirejo, Baturatna, Wonogiri. Dengan nama pemateri, Ria Yuda Pratama, dengan NIM A0122-036, dengan dosen pembimbing Pasca Wijayanti, Sarjana Teknik MM. Oke, peningkatan volume kendaraan, khususnya kendaraan berat, menyebabkan kerusakan pada ruas jalan Ngadirejo Baturatna Wonogiri, sehingga diperlukan evaluasi dan perencanaan ulang struktur perkerasan menggunakan metode ASTO 1993 berdasarkan data LHR dan DCP terbaru agar mampu meningkatkan kinerja serta umur layanan jalan. Dari hasil analisisnya adalah yang pertama, volume lalu lintas rata-rata terdapat 9.812 kendaraan atau 9.088,6 per hari. Yang kedua, nilai CPR hasil pengujian DCP sepanjang 2,2 km sebesar 6,3 persen. Yang ketiga, tebal perkerasan total 16 cm, ACBC 4 cm, ACBC 6 cm, ACBS 8 cm. Yang keempat, estimasi RAB atau rencana anggaran biaya sejumlah 5,94 miliar. Kritik dan sarannya adalah yang kritiknya, pengujian CPR hanya dilakukan pada satu titik DCP. Dan yang kedua, alasan pemilihan metode ASTO 1993 belum dijelaskan. Ketiga, belum ada analisis efisiensi biaya dibanding desain alternatif. Sarannya, yang pertama adalah tambah jumlah titik pengujian DCP atau CPR. Kedua, bandingkan dengan metode MDPJ atau Bina Marga. Yang ketiga, tambahkan analisis Life Cycle Cost Analysis atau LCCA. Oke, materi terakhir. Kesimpulan umum dari kelima alasan tersebut adalah yang pertama, sebagian besar penelitian masih perlu dilengkapi data lapangan yang lebih kuat, yaitu berupa volume lalu lintas, riwayat kerusakan, dan kondisi existing untuk memperjelas urgensi masalah. Yang kedua, penggunaan penggunaan satu metode analisis PCI, ASTO, PKJI sebaiknya dipadukan dengan metode lain agar hasil evaluasi lebih komprehensif dan dapat dibandingkan. Dan yang ketiga,
rekomendasi perbaikan atau perencanaan akan lebih bermanfaat jika disertai analisis biaya, efektif, dan prioritas penanganan yang jelas. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila Taufik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.